Selamat datang di dalam channel kita, Bridging Presentasi, dan kita sedang berada di sebuah topik pembahasan, yaitu bagaimana mengkhotbahkan kitab Mazmur. Di video kita yang pertama, saya sudah mengulaskan tentang mengapa kita mengkhotbahkan kitab Mazmur dan isi serta tantangan yang akan kita hadapi di dalam kitab Mazmur tersebut. Bagi rekan-rekan hamba Tuhan yang langsung melihat bagian ini, silakan juga melihat bagian sebelumnya atau video sebelumnya yang membahas tentang introduction, tentang mengapa, isi, dan tantangan mengkhotbah di dalam kitab Mazmur. Saya Pendeta Audi Octavian Senas akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari rekan-rekan hamba Tuhan di dalam pokok pembahasan ini, dan kita akan masuk di dalam pokok pembahasan yang kedua, yaitu tentang struktur dan pembagian tematik daripada kitab Mazmur. Baik, kita akan memasuki tentang struktur atau pembagian tematik dalam kitab Mazmur. Apa yang menjadi ciri-ciri juga di dalam kitab Mazmur, yang ada di dalam kitab Mazmur tersebut. Coba kita akan melihat bagian yang pertama. Kitab Mazmur merupakan sebuah bagian yang begitu sangat kompleks. Di dalam kitab Mazmur, kekompleksannya tersebut ada begitu banyak tema-tema yang muncul. Ada tema tentang pujian, ada tema tentang penyesalan, ada tema tentang hikmat, ada tema tentang pertobatan, ada tema tentang pujian, ada tema tentang kehidupan. Struktur ini yang begitu kompleks ini yang ada di tengah-tengah kumpulan kitab Mazmur. Oleh sebab itu, rekan-rekan hamba Tuhan, kita harus tahu terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam di dalam kita menyusun sebuah khotbah dari kitab Mazmur. Strukturnya, temanya apa? Apakah dia berbicara mengenai pujian? Apakah temanya akan berbicara soal penyesalan? Apakah temanya bicara soal hikmat, pujian, pengagungan? Atau temanya berbicara mengenai tentang tuntunan, pengharapan? Kita harus tahu lebih dahulu memilah bagian ini sebelum kita melangkah lebih lanjut. Mengapa bagian itu begitu sangat kompleks, tapi juga bukan hanya kompleks yang luas, tetapi ringkas. Kompleks kalau luas enak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kitab Mazmur kalau sudah kompleks, padat, ringkas, cenderung pendek. Dan kita diminta untuk melihat bagian tersebut secara makronya. Ini tantangannya. Setiap tema punya ciri dari isi. Sedangkan isinya cenderung pendek. Bukan hanya itu, kita akan disuguhkan oleh sebuah penulis kitab Mazmur dengan latar belakang yang berbeda, dengan ciri karakter yang berbeda, dengan modelnya yang berbeda, ya kurang lebih seperti kitab Injil. Kita akan disajikan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dengan pola pandang tujuan yang berbeda.
Di kitab Mazmur, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, kita akan juga disuguhkan oleh penulis kitab Mazmur seperti Daud, Asaf, anak-anak Korah, dan ada Mazmur, maksud saya ada Musa juga. Hal ini akan menciptakan variasi gaya, nuansa yang berbeda. Jadi, karena dia bersifat pendek, hati-hati ketika kita mengkaitkannya Mazmur ini dengan Mazmur yang lain. Lalu kita mencari jembatannya, lalu mengkhotbahkannya. Hati-hati. Karena Mazmur ini dan Mazmur yang lain bisa ditulis oleh orang yang berbeda, dengan gaya yang berbeda, dengan karakteristik yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda, dengan model yang berbeda. Sangat sangat rumit mengkhotbahkan. Belum lagi kita akan diperhadapkan dengan struktur yang rumit. Seperti yang tadi barusan saya bicarakan. Menuju sebuah resolusi puncak. Di dalam sebuah khotbah, kita akan menemukan dan kita akan melihat sebuah rangkaian puncaknya. Inti daripada sebuah khotbah. Mazmur dengan bahasanya yang sangat kiasan, yang sangat rumit, itu membuat khotbah kita sulit untuk mencapai puncak dari sebuah klimaks dari sebuah khotbah yang akan kita sampaikan. Contoh di dalam kitab Mazmur 22 ayat yang kedua. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan bagian ini? Lalu kita berkata ini dikaitkan dengan pribadi Kristus Yesus. Sedangkan ini adalah bagian yang ditulis oleh pemazmur. Bagaimana kita bisa mengkaitkan bagian itu hingga mencapai sebuah puncak? Dikatakan bahwa selanjutnya, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya, kalau kita berseru kepada Allah, seharusnya Allah menjawab. Untuk mencapai puncak bagian itu bukanlah sesuatu yang mudah. Belum lagi ada tipe-tipe struktur yang mengalami pengulangan. Di dalam Mazmur 114 ayat ketiga dan keempat, misalnya. Mazmur 14 ayat ke-3. Laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Sungai itu berbalik ke hulu, laut melihat. Nah, ini bagaimana kita bisa melihat strukturnya yang begitu sangat rumit. Ada sifat struktur yang bersifat sinonim, pengulangan. Ada struktur yang bersifat antitesis, perbandingan. Ada kitab struktur yang isinya sintesis, melengkapi dari bagian sebelum. Kita harus memperhatikannya itu secara cermat. Kalau tidak,
kita akan menemukan sebuah kebahayaan di dalam kita mengkhotbahkannya. Bapak Ibu rekan-rekan hamba Tuhan, kita harus bersyukur juga di era seperti ini ada begitu banyak orang yang sudah membantu kita untuk menemukan struktur-struktur tersebut yang bisa kita gunakan, yang akan kita pakai pula untuk menjelaskan bagian ini. Tetapi kita harus menyadari bahwa itulah struktur di dalam kitab Mazmur yang tidak mudah kita pahami, yang tidak harus cepat-cepat kita mengambil sebuah keputusan untuk kita bisa berkata kepada jemaat. Ada lagi bahasa-bahasanya yang bersifat abstrak. Seperti perhatikan kata murka, marah, sebuah pengalaman hidup yang dijadikan dan dimasukkan oleh penulis kitab Mazmur. Dan bagian ini biasanya ditujukan di tengah-tengah ibadah. Poin yang pertama sampai poin yang kelima bicara mengenai strukturnya. Kitab Mazmur digunakan di tengah ibadah. Dalam konteks ibadah di bait Allah. Di situ akan memunculkan sifat yang bersifat melodi. Melodi dan ekspresi yang mengarah kepada emosi. Ingat, mengkhotbahkan kitab Mazmur di bagian introduction kita, harusnya kita mengerti bahwa mengkhotbahkan kitab Mazmur juga berbicara mengenai emosi kita. Bagaimana luapan hati itu terhadap sebuah kejadian atau problema yang sedang dihadapi. Dan itu ada di dalam rangkaian ibadah. Seringkali kita menjumpai banyak para pengkhotbah yang mengkhotbahkan kitab Mazmur tanpa ada sebuah ekspresi emosi, yang ada ekspresi daripada logos, apologetik yang dimunculkan. Penjelasan demi penjelasan yang ada, ini sangat bahaya. Keterlibatan emosi itu menunjukkan ada sebuah rangkaian, ada ikatan si penulis dan Allah, si pengkhotbah dan Allah, dan pendengar dan Allah. Keterlibatan inilah di dalam kehidupan inilah disebut dengan sebuah perjalanan hidup atau kesaksian. Poin 1 sampai poin kelima berbicara mengenai Alkitab. Tapi poin yang keenam berbicara mengenai kehidupan kita di tengah-tengah kita ada menjalani kitab Mazmur itu. Terutama dalam diri seorang pengkhotbah. Tetapi yang ketujuh juga akan berbicara mengenai sebuah relevansinya di dalam kitab Perjanjian Baru. Inilah kebenarannya. Kitab Mazmur sering dikutip di dalam kitab-kitab dalam Perjanjian Baru yang mengartikan bahwa dalam Mazmur tersebut ada nilai kebenaran. Dia mengandung nilai ajaran yang difokuskan kepada pengajaran yang ada dalam kitab Injil, yaitu pengajaran daripada Yesus Kristus. Sebuah apa yang dilakukan oleh pribadi Yesus Kristus kepada Allahnya, kepada Bapaknya, dalam menjalani kehidupan dia di dunia ini. Kalau kita bisa melihat dan memandang bagian ini, kita akan melihat sebuah relevansi, sebuah kehidupan yang praktis antara pemazmur
dengan kehidupan yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru dan kehidupan masa kini. Pemazmur ingin menawarkan sebuah kekayaan teologis, kekayaan sastra. Dia ingin memberikan sebuah pemahaman tentang pribadi Allah dan hubungannya dalam sebuah seni sastra. Kita sebagai seorang pengkhotbah harus melihat bagian itu menjadi sebuah kekayaan di dalam kita melakukan hermeneutika. Bagian yang begitu sangat kompleks, begitu sangat cenderung lebih pendek, dengan berbagai penulisan pengarangan yang ada, dengan struktur yang begitu sangat rumit, bahasanya yang cenderung abstrak, yang sulit, yang begitu sangat dalam untuk kita terjemahkan, untuk kita pahami di masa kini. Dan kegunaannya di dalam kitab itu hanya pujian di dalam sebuah ibadah yang melibatkan unsur emosi. Dan kita juga bisa melihat bagaimana kitab Mazmur itu mengandung sebuah makna teologis dalam kitab Perjanjian Baru. Memahami struktur dan bahasa akan menjadi sebuah seni yang berbeda. Dan itu bisa kita lihat bagaimana si penulis mengungkapkannya di dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Kitab Mazmur tidak bisa lepas dari bagaimana kita melakukan analisa kata, analisa bahasa, analisa kebudayaan, analisa konteks yang ada. Di dalam kitab Mazmur ada begitu banyak bahasa-bahasa yang muncul, yang lebih mungkin cenderung agak lebay kata orang. Tetapi itulah seni, bagaimana kita memahami pribadi Allah. Itulah seni, bagaimana kita memahami tentang siapa itu Allah, karakter pribadinya. Secara cepat ada 10 bahasa yang digunakan oleh pemazmur, penulis kitab Mazmur. Yang pertama, semile. Menggunakan bagaimana membandingkan Tuhan dengan pekerjaan, sebuah perbandingan dengan pribadi Allah. Kita bisa melihat misalnya di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23. Pertama, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan sesuatu. Di dalam bahasa Semile, kita melihat bahwa Tuhan disamakan, diperbandingkan dengan seorang gembala. Di mana gembala itu ingin menunjukkan sebuah perhatian, perlindungan, dan kesediaan untuk merawat, menjaga kawanan domba. Kedua, di dalam kitab Mazmur ada bahasa yang menggunakan kata bahasa metafora, penggambar. Misalnya kita bisa menemukan di dalam kata Tuhan adalah pelindungku dan perisai. Tuhan digambarkan sebagai sosok perisai yang memberi pelindungan,
yang memberi sebuah penjagaan, meskipun tidak dalam artian sebuah harafiah, benteng, tetapi kita Mazmur coba memberi sebuah bawah alal tempat pelindungan. Di dalam kitab Mazmur, kita akan juga menjumpai personifikasi. Bagaimana pemazmur itu memberi sifat manusiawi kepada sebuah ciptaan. Gunung-gunung meloncat seperti domba. Bukit-bukit seperti anak-anak domba. Ketika kita bisa membaca bagian itu, kita akan melihat bahwa pemazmur sedang memberikan elemen manusiawi kepada alam, kepada ciptaan, kepada gunung, kepada bukit, untuk bisa mengekspresikan keagungan, kebesaran, dan kuasanya Tuhan. Di dalam kitab Mazmur juga kita bisa melihat bahwa sering terjadi hiperbola. Penyataan sebuah ungkapan yang melebih-lebihkan. Seandainya aku pergi di tengah-tengah kengerian maut, aku tidak takut karena Engkau beserta. Mungkinkah si pemazmur itu mengalami sebuah kengerian sampai dia ada di dalam alam maut, yaitu neraka? Tidak. Ketika ia ada di dunia ini, memang mungkin pergumulannya begitu berat, sampai ia menyatakan, seperti inikah maut itu? Tetapi pemazmur mencoba melihat sebuah kelebihan yang ingin menekankan sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan bahwa ada Tuhan yang memberi pelindung. Ada Tuhan yang dengan setia memberi pelindung. Ada bahasa yang dikenal dengan bahasa elipsi, atau menghilangkan efek singkat. Tuhan adalah gembala. Dia tidak berbicara tentang gembala, toh, tetapi dia juga memberi efek yang singkat tentang sebuah fungsi yang ada. Perisai, gunung batu, itu elipsi, efeknya sebagai bentuk atau dampak. Ada bahasa yang dikenal dengan bahasa aliterasi. Penggunaan yang berulang suara awalannya dan suku kata yang memberi efek musikal guna memberi sebuah kesan. Mendapat malapetaka dan murka. Pengulang. Malapetaka, sudah itu murka. Pengulangan. Untuk menegaskan sebuah efek keadaan yang lebih parah. Paralelisme. Sebuah keadaan di mana struktur itu melakukan berulang-ulang. Contoh seperti Tuhan adalah terangku, keselamatanku. Mengapa aku harus takut?
terangku, keselamatanku diparalelkan untuk menunjukkan bahwa aku tidak takut. Tuhan itu terangku, aku tidak takut. Tuhan itu adalah keselamatanku, aku tidak takut. Itu dikenal dengan kata paralesisme. Penggandaan sebuah makna. Ada di dalam kitab Mazmur juga bahasa dikenal dengan bahasa eufisme. Apa itu? Penggunaan kata-kata yang lebih ringan, halus, untuk menunjukkan sebuah konsep yang sulit, keras, yang membutuhkan sesuatu. Ya Tuhan, Engkau mengajarkan kita tinggal dalam takut akan. Tuhan itu mengajarkan, ya Tuhan, Engkau mengajarkan kita tinggal dalam takut akan Tuhan. Kata itu menunjukkan halus, kehalusan. Seharusnya dia bikin pemazmur bisa mengatakan bahwa, ya Tuhan, Engkau memaksa untuk kami memiliki takut akan Tuhan. Tetapi dia berkata, Engkau mengajarkan kami tinggal. Sebuah kesadaran bahwa manusia tidak mampu ada di dalam kehidupan. Oksumiron, penggabungan dua kata atau konsep yang bertentangan. Rahmat dan kebenaranmu ketemu. Keadilan dan damaimu saling berpelukan. Mazmur 85 ayat ke-10. Keadilan, damai bisa berpelukan. Rahmat dan kebenaran, cinta kasihnya Tuhan bisa dipertemukan, disatukan. Tentu yang terakhir adalah imajiner atau sebuah penggambaran atau ilustrasi. Seringkali ini ada di dalam kitab Mazmur karena dia bersifat penggambaran. Engkau melapangkan tempat ziarahku di depan mataku. Ini mencapaikan sebuah makna hidup, sebuah kehidupan tentang keadaan yang ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, penggunaan majas ini akan sangat kita menolong kita sebagai seorang pengkhotbah untuk melihat. Tapi bukan hanya mengalegorikan semuanya dihantam rata. Tidak. Tetapi kita bisa melihat bahwa keindahan dan kedalaman si pemazmur itu untuk melihat keadaan Allah dan juga melihat keadaan dirinya sendiri tentang sebuah keadaan yang besar. Mari kita menciptakan sebuah pesan rohani yang dimunculkan di dalam setiap kata demi kata, syair demi syair, sebuah kalimat demi kalimat yang ada di dalam kitab Mazmur itu, dalam sebuah kehidupan yang lebih hidup, yang lebih bermakna. Inilah yang disebut dengan tindakan relevan yang praktis untuk jemaat bisa menyadari tentang hal-hal. Tentu langkah praktisnya adalah kita belum membuka mata, telinga, hati kita, kepekaan kita, tangan kita, belas kasihan kita, agar kita juga bisa melihat dan menemukan bagaimana Allah berbicara di tengah-tengah kehidupan kita sebagai seorang pengkhotbah, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai seorang hamba-hamba Tuhan, tentang sebuah keadaan, tentang sebuah kejadian, tentang sebuah situasi yang hari ini dihadapi oleh jemaat, dihadapi oleh kita. Doa saya,
Biar kekuatan dari Roh Kudus memberikan pencerahan, memberikan pewahyuan ketika kita sedang melakukan penelaahan kitab Mazmur. Doa saya, kita berani mengkhotbahkannya, karena disitulah ada emosi, dan disitulah pergumulan jemaat, cita-cita jemaat, harapan jemaat tentang mengenal pribadi Allah itu nyata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di episode kita yang akan datang, kita akan belajar mengenai hal-hal yang lain tentang seputar kitab Mazmur. Nantikan seluruh bahan ada, silakan Bapak Ibu download dan menjadi acuan kita untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.